Kabarin, kabar terkabar. Untuk memastikan ijazahnya Gibran. Dan satu informasi yang kita dapat bahwasannya dia tidak bisa mengakses data di UTS atau di insert. Kenapa? Karena memang itu tidak bisa. Aturan di sana cukup ketat katanya. Dan informasinya dia hanya membuat video di depan kampus, Pak Jenderal, dan mewawancarai oleh mahasiswa-mahasiswa yang akan mengambil sekolah bahasa. Beda dengan Gibran yang pathway. Gimana nih? Ini yang di Australia. Ya. Begini ya, saya geli gitu. Kapasitasnya untuk ngecek itu apa? Terus kalau tidak mendapatkan akses, ya itu saya rasa nggak usah orang gila aja bisa menjawab. Ngapain lo cari-cari ke sini? Itu kan rahasia pribadi personal orang. Nggak boleh rahasia personal itu diketahui orang yang tidak memiliki kepentingan untuk mengetahui itu. Nah, dia kapasitasnya apa? Perwakilan negara? Kan kagak. Perwakilan perorangan, perwakilan siapa kamu? Terus ngapain kau ke sana? Kan hanya cari-cari masalah aja. Jadi wajar-wajar saja kalau justru ada perguruan tinggi yang menerima mereka, memberikan kesempatan atau mengakses data seseorang, perguruan tingginya itu perlu diperiksa. Karena tidak boleh memberikan akses data personal seseorang ya, kepada orang yang tidak layak. Contoh, makanya harus diterapkan ya. Yuka kasus kemarin telah memberitakan hal-hal tentang masalah Fitri Salteru, telah menabrak akidah daripada hukum. Dia tidak punya kapasitas untuk melakukan tindakan itu, kena dia kan. Undang-undang ITE dia. Karena dia kan tidak punya hak untuk meminta akses untuk mempublikasikan data personal seseorang. Karena kita tidak punya hak. Kecuali kalau seandainya di kepolisian, dari kepolisian meminta data akses kepada perguruan tinggi tempat di mana anggota polisi itu berada, sah secara hukum. Karena dia punya kepentingan. Nah sekarang kalau sudah kepentingannya apa? Untuk negara. Negaramu dari Hong Kong, kau aja nggak jelas. Negara di mana? Nah, kalau kasarannya kan kayak gitu. Ya udahlah, pikirin dirimu lah. Perjalanan hidup pikirin dirimu, nggak usah cari-cari kelemahan orang, nggak usah cari-cari kesalahan orang. Terus kamu tuh ada apa sih? Dari ijazah Jokowi, lari ke kuburan, lari ke Gibran, nanti lama-lama lari kemana lagi kok nanti? Hal-hal yang tidak penting kok cari-cari semua. Lama-lama, ya itu setakutnya lama-lama gila. Ya lama-lama gila betul. Kenapa? Sudah nggak tahu lagi cari-cari mana lain. Nanti jalan telapak kakinya Gibran juga dicek. Kemana Ibu Iriana nanti pindah pakai baju kuning, besok pakai baju coklat, diperiksa. Wah, dia coklat dulu, kemarin kuning. Sampai sendal jepitnya pun kau periksa nanti. Karena apa? Karena sudah tendensi. Gitu loh. Oke, Pak Jenderal, ini apakah langkah Roy Suryo ke Sydney ini apakah memang sengaja mengulur waktu atau sengaja mau sensasi atau seperti apa, Pak Jenderal? Saya mohon maaf aja kalau ditanya seperti, kalau saya bilang sudah sedikit nggak waras kan nggak enak kan, gitu. Kan nggak lucu juga. Saya bilang orang yang nggak punya kerjaan lah, itu aja. Padahal dia kerjaannya ngurus istrinya aja lah sama anak-anaknya, ya olahraga yang enak. Menghabiskan waktu untuk keluarga, nah, kemudian mau jalan-jalan kemana happy, lama-lama itu kepala makin gundul nanti saya lihat, kan sudah mulai habis rambutnya saya lihat. Nah, terlalu banyak mikirin yang nggak jelas gitu loh. Nanti lama-lama bawa boneka dia, bawa Petro, nanti lama-lama dia gorong-gorong pun dibawa lagi tuh, nggak jelas juga. Makanya untuk mereka-mereka jangan dibuka akses lagi. Nah, kalau media membuka akses pada mereka tuh sama dengan gede kepala nanti. Tutup akses itu, ya, termasuk media ini. Ya, udah tahu mereka nggak benar, kok juga kok minta keterangan dari mereka, gede kepala mereka. Nah yang salah siapa? Media yang salah, gitu loh. Kalau media yang benar, kalau mengedukasi, tutup akses mereka. Supaya jangan bunyi. Jangan cuma media mau cari ratingnya ya. Tapi keracunan masyarakatnya gitu loh. Oke, Pak Jenderal, tapi kan melihat Roy Suryo ini kan banyak publik yang mengatakan
Roy Suryo kebal hukum sehingga Polda tidak berani mengeksekusi Roy Suryo. Gimana ini sebagai mantan Karobasi? Nggak ada yang kebal hukum, tapi ya bagaimana ya? Itu ya jawaban saya. Nggak ada yang kebal hukum, tapi bagaimana ya? Dibilang juga supaya teliti dan lain sebagainya, kayaknya kok sudah kelamaan gitu loh. Pertanyaan saya cuma satu, ada apa sih di balik ini? Itu aja pertanyaan. Kenapa sih kok seperti ini? Terus mereka jalan sana wirawiri pakai uang sendiri apa? Saya buka mata daripada masyarakat tuh. Kamu teriak-teriak kau dukung-dukung sementara mereka didanai orang lain. Kau teriak-teriak habis pulsamu. Ya. Untuk teriak-teriak tentang dia ada pendukung-pendukungnya itu kan. Nah, dia sementara tuh menggunakan dana siapa? Dana pribadi. Ngomong kosong. Saya ngomong tuh. Nah, ada itu. Bisa terbang ke sana, terbang ke sini, bikin acak sana itu dengan dana sendiri. Kerja kagak. Emang pengusaha besar apa? Ya, kita kan tahu siapa latar belakang mereka semua. Siapa yang tanya. Terus sampai, umpamanya mohon maaf, Egy Sujana sampai di sana pakai dana sendiri. Walaupun tobang makanya saya bilang, tapi mudah-mudahan lah dia sudah mulai mingkam terus gitu kan. Tapi Pak Jenderal, menurut Pak Jenderal sendiri ini si Roy Suryo bukan berarti dia mantan Menpora dong, sehingga dia Polda tidak berani untuk ini atau seperti apa? Maksudnya mantan Menpora masih punya gawainya, masih punya nih. Waktu Menpora aja dia bikin masalah gimana? Ya tinggal masyarakat aja menilai lah gitu. Saya kan ngomong apa adanya aja gitu. Sudah. Contohlah orang-orang yang mempunyai predikat dedikasi yang betul-betul mumpuni gitu loh. Orang-orang intelektual yang punya wawasan. Contoh seperti Pak Profesor Jimli Asidiki. Dia kan seorang ilmuwan, profesor yang betul-betul mempunyai ilmu tinggi, Saldi Isra. Saya kan kenal semua itu. Ya. Prof. Romli, ya Prof. Edi, Aries itu, atau Prof. Mahfud. Mereka memberikan edukasi hukum tuh. Ya. Kalau dibilang ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Tapi contohlah yang memberikan edukasi-edukasi itu. Sehingga kita tambah wawasan. Saya sendiri aja, saya sering menyadur. Buka di TikTok tuh. Pada saat Wamenkum itu dia ngomong tentang masalah pembedahan daripada KUHAP. Saya dengarkan tuh semua. Karena saya juga haus tentang ilmu. Saya dengar tuh, saya buka tuh dia punya. Enggak saya dengar yang orang lain joget-joget. Tapi saya dengarkan masalah hukum itu, karena kebetulan itu spesifikasi saya. Kenapa saya dengarkan? Karena dia memang mumpuni. Perhatikan aja Profesor dia lagi debat atau lagi diskusi itu, melalui TikTok di media mana dia. Saya dengarkan dari awal. Ya. Mana perubahan daripada KUHAP. Alat bukti yang satu bertambah apa. Kemudian restoratif justice itu bagaimana bentuk sesungguhnya. Saya dengerin. Sehingga saya tambah ilmu. Jangan didengerin nggak jelas. Apa maksudnya saya kalau itulah lakukan wahai pemirsa, wahai masyarakat, carilah ilmu. Gak usah cari pembenaran dan mencari kesalahan orang lain. Gitu kira-kira ya. Ya begitulah tadi ya apa kata Jenderal Purnawirawan Ricky Sitohang terkait Roy Suryo yang pergi ke Australia. Dengar tuh Om Roy. Apa kata mantan jenderal? Mending ngurus anak sama bini daripada kerjaan yang kagak jelas, nyari-nyari yang kagak bener. Udah tahu bener, dicari yang kagak bener. Udah bener ijazahnya Pak Jokowi asli, ijazahnya Gibran asli, masih dicari-cari aja. Kocaknya tadi apa dia bilang, Pak Riki itu ya. Bilang bahwasannya habis ijazah Pak Jokowi, ijazah Pak Gibran, ke makam, ke Australia. Nanti lama-lamanya jejaknya Gibran, jejak sepatu Gibran. Lama-lama pakaiannya Ibu Iriana ditelisik juga. Besok kuning, sekarang coklat. Jadi masalah semua buat mereka. Tuh pesan Pak Riki Sitohang tadi ya. Dan juga beliau itu mempertanyakan ya, kok lama banget nih prosesnya di Polda Metro Jaya ya. Terkait tuduhan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Ya sama Pak, kita juga bertanya-tanya. Kok lama amat ya. Padahal udah semangat banget nih
menyambut ketersangkaan para penuduh ini. Ya, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat terkait video tadi? Kabar tadi yang gua berikan kepada sobat-sobat. Berikan pandangan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.